Perkenalkan, nama saya Nekadek Indriani dengan absen 12. Baik, yang pertama saya akan membahas konsep ketahanan nasional dan makna urgensi bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu upaya dalam menjaga pertahanan eksistensi suatu negara, untuk menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional dan ancaman cyber memiliki keterkaitan yang sangat erat. Banyak sektor-sektor seperti sektor energi, transportasi, dan komunikasi bergantung pada sistem informasi. Jika serangan cyber menyerang sistem-sistem tersebut, maka akan menyebabkan kerugian dan ancaman yang besar terhadap keamanan nasional. Adapun makna dari urgensi bela negara, yang pertama yaitu warga negara dapat memperkuat rasa cinta dan identitas terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, membentuk karakter jiwa kepemimpinan, disiplin, serta tanggung jawab. Yang ketiga, masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan perubahan global yang cepat. Dan yang terakhir, dapat mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung keamanan dan kesejahteraan rakyat. Perkenalkan, saya Nabila Farsansiti dengan NIM 02. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang ancaman ketahanan nasional, di mana salah satunya saya akan membahas tentang ancaman cyber. Ancaman cyber adalah serangan digital yang menargetkan sistem informasi vital suatu negara, di mana salah satunya bisa berupa penyerangan infrastruktur kritis, pencurian data pemerintah, penyebaran disinformasi masif, dan penyerangan ransomware yang melumpuhkan layanan publik. Jadi, bayangkan jika suatu sistem perbankan nasional down, listrik dimatikan dari jarak jauh, dan data kependudukan suatu negara bocor kepada pihak asing. Sejujurnya inilah realita ancaman cyber yang sering kita hadapi setiap hari. Jadi, mengapa ini menjadi salah satu ancaman ketahanan nasional? Dikarenakan ketahanan nasional bukan sekadar pertahanan militer, tapi ini juga mencakup ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Karena serangan cyber bisa mengganggu semua aspek ini sekaligus. Yang pertama, dari segi ekonomi, serangan cyber pada sektor perbankan dan e-commerce bisa merugikan jutaan triliun dan menghancurkan kepercayaan investor. Yang kedua, dari segi politik, disinformasi dan propaganda dapat memecah belah masyarakat dan memberikan kerusakan stabilitas sosial. Yang ketiga, dari sistem pertahanan, yaitu data intelijen dan sistem pertahanan di atas membahayakan keamanan negara. Jadi, di era digital ini, kedaulatan tidak hanya diukur dari perbatasan fisik, tapi juga diukur dari kemampuan kita melindungi ruang cyber nasional. Estonia tahun 2007 mengalami serangan DDoS masif yang melumpuhkan sistem pemerintahan dan perbankan. Serangan ransomware WannaCry tahun 2017 menginfeksi ratusan ribu komputer di berbagai negara, termasuk rumah sakit dan lembaga pemerintahan. Indonesia sendiri tidak kebal. Data Kominfo mencatat ribuan serangan cyber terjadi setiap harinya yang menargetkan situs pemerintah, BUMN, hingga infrastruktur vital. Ini bukan lagi ancaman masa depan, tapi ini adalah ancaman saat ini. Kenalkan, nama saya Wendia dengan NIM aktif 05. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi dalam upaya bela negara dalam tatanan ketahanan nasional di era digital. Nah, teknologi sebagai pedang bermata dua dalam bela negara, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah ketahanan nasional Indonesia. Jika dahulu ancaman terhadap negara identik dengan serangan fisik atau invasi militer, kini ancaman hadir dalam bentuk digital yang tidak kasat mata, namun dampaknya itu sangat nyata bagi rakyat itu sendiri. Nah, teknologi yang seharusnya memperkuat sistem pertahanan justru dapat menjadi celah kerentanan ketika tidak dikelola dengan baik.
dalam konteks bela negara modern, setiap warga negara tidak hanya dituntut untuk melindungi wilayah geografis, tapi juga ruang cyber yang menjadi tulang punggung kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, ketahanan cyber di Indonesia menghadapi ujian berat ketika terjadi kebocoran data di Kominfo pada tahun 2022. Insiden ini mengekspos data pribadi lebih dari 1,3 miliar pengguna layanan publik termasuk NIK, nomor KK, nomor telepon, informasi sensitif lainnya, yang dimana kasus ini bukan sekedar masalah teknis IT, tetapi juga melainkan cermin lemahnya komitmen kolektif dalam menjaga kedaulatan digital bangsa. Kebocoran ini membuktikan bahwa infrastruktur digital pemerintah masih rentan terhadap serangan cyber dan informasi. Ironisnya, data tersebut dijual bebas di forum-forum gelap internet dengan harga yang sangat murah. Guys, itu aja pembahasan mengenai pengaruh teknologi dalam upaya bela negara dan dalam tantangan ketahanan nasional di era digital. Nama saya Madi Kumarawijaya dengan absen 02. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi utama pembangunan komitmen kolektif bangsa. Yang pertama itu, strategi yang pertama ada penguatan pendidikan dan karakteristik bangsa. Yang dimana di sini ada membangun karakter sejak dini melalui pendidikan yang menekankan nilai kebangsaan, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Ada juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, masyarakat dalam menyelesaikan target pendidikan nasional. Yang kedua, ada penguatan identitas nasional dan kebudayaan. Yang pertama ini ada meningkatkan kebanggaan terhadap sejarah, budaya, dan identitas nasional melalui media massa, kebijakan, serta pelestarian budaya lokal. Yang ketiga, ada peningkatan partisipasi aktif masyarakat, yaitu mendorong warga negara untuk dapat berkontribusi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, untuk dapat mempertahankan ketahanan nasional. Yang keempat, ada pengelolaan konflik dan melawan disinformasi, yaitu membangun dialog konstruktif untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan mencegah perpecahan. Ada juga melawan isu negatif dan hoaks secara terpadu melalui media dan individu untuk dapat menjaga nilai-nilai kebangsaan. Yang selanjutnya ada ketahanan nasional dan bela negara, yang dimana di sini ada menjadikan ketahanan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan sebagai landasan untuk menghadapi tantangan. Ada juga mengimplementasikan bela negara melalui kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, dan kesiapsiagaan. Ada juga seperti aksi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari seperti cinta tanah air, rela berkorban, dan menjaga persatuan. Ada juga disiplin, taat aturan, rajin belajar, dan bekerja keras. Di sini ada juga peran lembaganya seperti media massa, yaitu menyebarkan informasi positif dan melawan narasi negatif. Dan juga ada komunitas, yaitu memperkuat komitmen kolektif di tingkat lokal. Baiklah, sekian penjelasan mengenai strategi utama pembangunan komitmen kolektif bangsa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikutu Erwin Gautama dengan absen 19. Di video ini saya akan membahas evaluasi ketahanan cyber Indonesia melalui kasus kebocoran data Kominfo. Keempat, Pusat Data Nasional Kominfo mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan ratusan layanan pemerintah. Setelah itu, muncul laporan bahwa data jutaan warga bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Ini menunjukkan bahwa keamanan cyber Indonesia masih sangat rentan, terutama karena sistem tidak memiliki backup dan perlindungan yang memadai. Masalah tidak berhenti di teknis. Pada tahun 2025, Kejaksaan mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Pusat Data Nasional. Artinya, lemahnya tata kelola, transparansi, dan pengawasan ikut memperburuk ketahanan cyber nasional. Sebagai evaluasi, pemerintah mulai melakukan beberapa langkah. Melakukan audit menyeluruh terhadap semua pusat data pemerintah, mendorong percepatan pembangunan PDN yang lebih aman dan terstandarisasi, menyusun ulang prosedur keamanan, meningkatkan monitoring ancaman cyber, mengevaluasi vendor, kontrak, dan proses pengadaan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Namun, langkah-langkah ini masih perlu pengawasan ketat dan implementasi konsisten agar kejadian serupa tidak terulang.
Kesimpulannya, kasus Kominfo jadi alarm penting bahwa Indonesia harus memperkuat teknologi, tata kelola, dan keamanan data untuk melindungi masyarakat. Terima kasih. Keamanan cyber bukan sekedar tugas, Tapi tanggung jawab karena Karena satu klik ceroboh bisa membuka 1000 celah.